Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari semua gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa kita mampu mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kesempatan kali ini kita diberikan jalan ibadah, yaitu menuntut ilmu. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi tentang aritmetika sosial. Kita masih akan membahas materi tentang aritmetika sosial. Ini adalah bagian kedua, menjadi lanjutan dari materi sebelumnya. Mudah-mudahan aku sekalian sudah menyimak dengan baik, sudah mampu memahami apa yang dibahas bersama di dalam video pembelajaran sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang masalah aritmetika sosial, terkhusus pada materi harga jual, harga beli, untung dan rugi. Yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian-pengertian dari istilah-istilah tadi: harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi. Kita sudah bahas semua pengertian bersama contoh-contohnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melangkah lagi pada materi bagaimana caranya kita menghitung harga penjualan, kemudian menghitung harga pembelian, kemudian menentukan persentase keuntungan dan persentase kerugian nantinya. Baik, anak sekalian, kita mulai. Ini adalah stressing dari pertemuan sebelumnya. Jika kita memperoleh keuntungan, atau jika kita dalam keadaan untung atau menginginkan keuntungan, maka yang harus kita tekankan adalah harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan rumus untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kemudian dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel yang sudah dipelajari di semester sebelumnya, kita bisa mengubah menjadi harga penjualan itu sama dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang kita peroleh. Selanjutnya, dalam kondisi kita rugi, maka tentu saja harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian, sehingga dapatkan bahwa rugi itu adalah harga pembelian, atau untuk mendapatkan berapa nilai kerugian kita itu sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Kemudian konsep yang sama dengan di atas diperoleh bahwa harga penjualan itu sama dengan harga pembelian dikurangi berapa kerugian kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam dua kondisi yang berbeda,
kita bisa menentukan berapa harga penjualan yang akan kita lepaskan harga barang kita. Jadi dalam kondisi untung atau menginginkan keuntungan, maka harga penjualan itu ditentukan dengan cara menambahkan harga pembelian dengan keuntungan. Kemudian dalam kondisi merugi, maka harga penjualan itu didapat dengan cara mencari selisih antara harga pembelian dengan berapa kerugian kita, atau harga pembelian dikurangi dengan kerugian kita. Oke, anak sekalian, ini sedikit penjelasan tentang bagaimana caranya menentukan harga penjualan dalam kondisi kita untung dan dalam kondisi kita rugi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi mudah-mudahan ini anak sekalian bisa pahami dengan baik. Kalau perlu dicatat di buku catatannya, supaya ketika ada lupa bisa dibuka kembali buku catatannya dan tidak perlu lagi membuka internet untuk menghemat datanya anakku sekalian. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Contoh pertama, harga pembelian sebuah handphone adalah Rp1.500.000. Agar memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000, berapakah harga penjualannya? Jadi di sini kita akan menentukan berapa harga penjualan dari sebuah handphone jika harga belinya adalah Rp1.500.000 dan kita ingin memperoleh keuntungan Rp150.000. Jadi alur penyelesaiannya adalah pertama kita cek harga pembelian tadi Rp1.500.000, kemudian keuntungan yang diinginkan adalah Rp150.000. Nah, karena kita ingin mendapatkan keuntungan, maka harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga kita akan menggunakan rumus pertama yang sudah dibahas tadi di slide sebelumnya, yaitu harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan. Sehingga diperoleh, kita substitusi nilai dari apa yang diketahui tadi. Harga pembelian itu Rp1.500.000, kemudian keuntungan yang diinginkan adalah Rp150.000. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh Rp1.650.000. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000 dari harga pembelian Rp1.500.000, maka kita harus menjual handphone tersebut seharga Rp1.650.000, atau dengan kata lain harga jualnya adalah Rp1.650.000. Jadi anak sekalian, demikian penjelasan untuk contoh 1. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami ini, bisa mengerti, dan jika ada yang masih perlu untuk dipertanyakan, silahkan ditanyakan nanti di grup WA kita atau langsung ditanggapi di kolom komentar. Insya Allah secara berkala Pak Guru akan membuka juga YouTube untuk memeriksa komentar-komentar yang ada. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua, Kaisar membeli 2 lusin buku tulis. Harga beli 2 lusin buku tulis tersebut adalah Rp48.000. Setelah
dijual, ternyata Kaisar mengalami kerugian sebesar Rp500 untuk tiap buku. Tentukanlah harga penjualan setiap buku. Oke, jadi tadi dibeli per lusin, kemudian dijualnya per buku. Nah, kemudian stressin lain di dalam soal itu adalah harga belinya untuk 2 lusin adalah 48.000. Kemudian ternyata Kaisar mengalami kerugian sebesar Rp500 tiap buku. Nah, sekarang kita perhatikan alur penyelesaiannya. Kita ketahui bersama bahwa 1 lusin itu sama dengan 12 buah atau 12 pieces. Kemudian karena yang dibeli 2 lusin, maka 12 itu dikali 2 sama dengan 24 buah. Jadi ada 24 buah buku tulis yang dibeli oleh Kaisar dengan harga Rp48.000. Sehingga untuk menentukan harga beli satu buku tulis, karena tadi kan yang dibeli itu 2 lusin, harganya 48.000. Nah, sekarang kita mau cari berapa harganya satu buku, harga belinya ini yang dimaksud. Jadi kita tinggal membagi harga 2 lusin itu Rp48.000 dibagi dengan 2 lusin itu berapa biji atau berapa buah. Tadi ditemukan adalah 24, sehingga 48.000 dibagi 24 itu sama dengan Rp2.000. Artinya apa? Harga satu buku itu adalah Rp2.000. Nah, tadi dikatakan besar kerugiannya. Salah ini ya, bukan ke meja di sini. Besar kerugian untuk satu buku itu adalah Rp500. Jadi bukan ke meja di sini ya, anak sekalian. Nanti satu buku, besar kerugian satu buku itu adalah Rp500. Nah, berarti harga penjualan untuk satu buku itu adalah harga pembelian dikurangi dengan kerugiannya berapa. Jadi harga pembelian yang dimaksud itu adalah untuk satu buku, sehingga diperoleh Rp2.000 dikurang Rp500. Didapat Rp1.500. Jadi kesimpulannya, harga penjualan satu buah buku tulis itu adalah sebesar Rp1.500. Jadi ternyata buku itu dijual Rp1.500 per buah. Sehingga karena tadi harusnya harganya modalnya adalah 2.000, makanya dia dikatakan rugi Rp500. Oke, anak-anakku sekalian, ini penjelasan tentang bagaimana caranya menentukan harga penjualan jika kita dalam kondisi rugi. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya kita menghitung harga pembelian. Ya, kita buka dulu catatannya. Ini dari materi yang lalu. Tadi jika kita untung, tentu saja harga pembelian harus lebih murah dari penjualan, atau dengan kata lain, harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga diperoleh keuntungan itu harga penjualan dikurang harga pembelian. Ini sudah tadi. Nah, harga pembelian itu harga penjualan dikurangi keuntungannya. Jadi sebaliknya tadi ini. Jadi konsep yang digunakan adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian dalam kondisi rugi, kita akan dapatkan harga rugi itu adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Sehingga untuk mendapatkan harga pembelian itu, harga penjualan ditambah berapa kerugiannya. Oke, ini masih konsep
persamaan linear satu variabel. Diperhatikan baik-baik ini anak sekalian. Kalau perlu dicatat sekali lagi, kalau perlu, kalau memang dirasa perlu, maka anak sekalian silahkan dicatat di buku catatannya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, seorang pedagang membeli telur ayam, bukan ayam ya, ayam sebanyak 60 butir. Kemudian telur itu dijual dengan harga seluruhnya adalah Rp120.000. Jadi 60 butir dijual seharga Rp120.000. Jika dari hasil penjualan tersebut ternyata diperoleh untung Rp250 per butir, tentukan harga pembelian seluruhnya. Jadi tadi dibeli 60 butir, kemudian dijual dengan harga Rp120.000 yang 60 butir. Nah, ternyata dari transaksi diperoleh keuntungan setiap butirnya itu Rp250. Nah, sekarang berapa harga belinya ini barang? Ini telur tadi. Nah, sekarang perhatikan alur penyelesaian. Pertama, harga penjualan seluruhnya itu adalah Rp120.000. Kemudian keuntungan keseluruhan, ingat tadi yang disampaikan di soal itu, yang diketahui di soal adalah keuntungan per butir Rp250. Nah, sementara telurnya itu ada 60 butir, sehingga keuntungan keseluruhan itu 60 dikali Rp250, didapatlah Rp15.000. Jadi keuntungan seluruhnya dari penjualan 60 butir telur itu adalah Rp15.000. Nah, berdasarkan definisi untung tadi, maka harga penjualan harus lebih tinggi daripada harga pembelian, sehingga digunakanlah rumus harga pembelian seluruhnya adalah harga jual keseluruhan dikurangi untung keseluruhan, diukam per butirnya ini keseluruhan. Jadi disubstitusi nilai harga jualnya tadi 120.000, kemudian disubstitusi nilai keuntungan keseluruhan atau total keuntungan adalah Rp15.000, kemudian 120.000 dikurang Rp15.000, hasilnya adalah Rp105.000. Jadi harga pembelian 60 butir telur tadi itu adalah Rp105.000. Nah, jadi pedagang ini membeli telur 60 butir itu seharga Rp105.000. Nah, keuntungannya Rp15.000 per butir. Nah, dari hasil penjualan Rp120.000 yang 60 butir itu. Oke, anak sekalian, demikian penjelasannya untuk penyelesaian contoh kali ini. Sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan nanti silahkan lewat grup WA atau di chat di kolom komentar. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Seorang pedagang menjual satu kodi kain dengan harga Rp800.000. Kemudian ternyata ia mengalami kerugian sebesar Rp1.000 per lembar. Jadi setiap lembarnya dia menderita kerugian sebesar Rp1.000. Nah, tentukanlah harga pembelian per lembarnya ini kain. Jadi per lembar, bukan per kodi. Jadi penyelesaian kita harus ingat satu kodi itu sama dengan 12 buah, atau di sini 12 lembar. Kemudian harga penjualan satu lembar kain, berarti karena tadi satu kodi dibeli 800.000, berarti 800.000 dibagi 20 didapat Rp40.000. Jadi harga penjualan satu lembar kain itu adalah Rp40.000. Kemudian tadi diketahui bahwa setiap lembar kain pedagang itu rugi Rp1.000.
Nah, karena rugi, maka rumus harga pembeli yang digunakan adalah harga jual ditambah kerugiannya berapa. Jadi tinggal disubstitusi, karena yang dicari per lembar, jadi substitusi harga jual per lembarnya tadi 40.000, kemudian ditambah berapa kerugiannya, 1.000 rupiah, hasilnya dijumlah menjadi 41.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, ternyata kain itu harga belinya adalah 41.000 rupiah. Oke, anakku sekalian, mudah-mudahan jelas. Saya kira menurut Pak Guru sih jelas ya. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahami ini dengan baik. Kemudian kita lanjut lagi, menentukan persentase untung dan persentase rugi. Ya, ingat. Perhatikan dulu catatannya. Persen itu artinya adalah per 100. Persen ditulis dalam bentuk P persen, dengan P itu bilangan real. Artinya apa? P itu bisa diganti dengan bilangan real sembarang. Kemudian P persen itu tidak harus P, bisa A, bisa B, bisa C, tergantung tergantung dari yang membuat soalnya. Kemudian dalam perdagangan, besar untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Contoh, harga pembelian 100 kali 8.000 itu sama dengan 800.000 rupiah. Nah, harga penjualan 840.000 rupiah. Kemudian harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian, berarti mengalami keuntungan. Nah, keuntungannya berapa? Harga penjualan dikurangi harga pembelian. Oke, jadi keuntungannya adalah 840.000 dikurangi 800.000, hasilnya adalah 40.000 rupiah. Nah, ini 40.000 berapa persen? Dihitung persentase untungnya itu adalah berapa untungnya dibagi berapa harga pembelian, kemudian dikali 100%. Nah, untungnya tadi 40.000, kemudian harga belinya 800.000, dikali 100. Setelah dihitung, ternyata persentase keuntungannya itu adalah 5%. Jadi 5% ya, menjadi 400.000, 4 juta dibagi 800.000, didapat 5%. Oke, anak sekalian, ini contoh untuk bagaimana menentukan persentase keuntungan. Kemudian bagaimana dengan kerugian? Persentase kerugian. Contohnya, harga belinya itu 800.000. Kemudian harga jualnya 840.000. Ini masih keuntungan, ini masih yang tadi ya. Yang tadi diulang tadi, masih berulang tadi. Nah, sekarang menentukan harga jual dan harga beli jika untung dan rugi diketahui. Jika persentase untung atau rugi diketahui, maka dapat dihitung harga beli atau harga jualnya. Untung, jadi kita sudah tahu bersama bahwa untung atau laba itu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Maka harga penjualan itu harga pembelian ditambah keuntungan, kemudian harga pembelian itu harga penjualan dikurangi dengan keuntungan berapa. Kemudian dalam kondisi rugi, harga penjualan itu harga pembelian dikurangi kerugiannya berapa,
Kemudian harga pembelian itu harga penjualan ditambah kerugian. Catatan, dalam bentuk persen harga beli dapat dianggap sebagai modal 100%. Tentukan harga jual dan harga beli jika untung dan rugi diketahui. Contoh. Gimana contohnya anak sekalian? Seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp318.000 dan mendapat untung 6% dari harga beli. Tentukanlah harga beli barang tersebut. Nah, berapa harga belinya barang tersebut jika diketahui bahwa dia untung 6% dari harga pembelian. Nah, sekarang harga penjualan itu sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan. Masukkan nilainya. Harga jualnya tadi Rp318.000. Harga beli belum ditahu karena itu yang diketahui. Kemudian keuntungannya 6% dari harga pembelian, sehingga didapat 100% harga pembelian tambah 6% harga pembelian. 100% ditambah 6% itu dari harga pembelian, ini dalam kurung ini ya. Didapat 106% kali harga pembelian. 106% itu didapat dari 100 tambah 6 itu 106, persennya menjadi per 100. Ingat tadi persen adalah per 100. Kemudian dikali harga pembelian. Nah, harga beli itu sama dengan 318.000 dibagi 106 per 100. Ini adalah konsep pertemuan linear satu variabel. Kemudian 318.000, ingat ini konsep pembagian. Ketika diubah jadi perkalian maka pembilang dan penyebutnya ditukar jadi 100 per 106. Sehingga didapatlah bahwa harga pembeliannya itu adalah 300.000. Jadi 318.000 dikali 100 dibagi 106. Sekalian silahkan, karena di rumahnya masing-masing, silahkan hitung sendiri atau pakai kalkulator supaya cepat juga boleh. Jadi membiasakan diri dengan menghitung manual itu lebih bagus. Oke, silahkan disimak baik-baik kembali nanti ini ketika di video nanti, silahkan di pause, kemudian diperhatikan baik-baik, dicatat kalau perlu. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan Pak Guru tunggu di grup WA atau di kolom komentar nanti. Selanjutnya oke. Ternyata sudah habis contoh tersebut tadi. Jadi anakku sekalian, sekali lagi Pak Guru berharap apa yang kita bahas ini bisa anakku sekalian pahami. Kalaupun ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di grup WA kita di kelas masing-masing. Kemudian boleh juga ditanyakan di kolom komentar nanti di YouTube. Oke, saya kira Pak Guru cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.